Nabi Muhammad SAW memerintahkan Nabi untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Apa pesan tersebut? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah banyak asrafu, telah banyak lalai, telah banyak keluar dari batasan-batasannya terhadap diri mereka sendiri. Artinya banyak berbuat salah terhadap dirinya sendiri, banyak melanggar perintah Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Apa panggilan Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengampuni semua dosa-dosamu, dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih Penyayang. Kita lihat dari firman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, kepada semua hamba-hamba Allah. Dan di dalam ayat ini Allah tidak katakan kepada orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Allah komandangkan di dalam ayat ini, qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara kepada hamba-hamba Allah yang lalai, yang banyak dosa. Tetapi Allah tetap panggil mereka dengan hamba-hambaku. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan atau jauhkan mereka dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak katakan wahai hamba syahwatnya, wahai hamba hartanya, wahai hamba hawa nafsunya. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan Tuhan mereka adalah hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya. Artinya orang yang banyak berbuat dosa berarti kan mengagungkan hawa nafsunya, mengutamakan hawa nafsunya, mengutamakan daripada keinginannya, lupa terhadap haknya Allah. Tetapi tetap saja Allah panggil kita semua dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah. Biar tahu bahwa semuanya adalah dari Allah, semuanya milik Allah. Kita hanyalah budak hamba sahaya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dari tiada. Kita nggak pernah milih untuk diciptakan, tetapi Allah ciptakan. Kita diberikan nikmat, curahan nikmat satu demi satu yang luar biasa, tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita lalai, mau kita berbuat dosa, mau kita berbuat apa, itu nikmat tidak pernah putus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah komandangkan ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud daripada al-israfu ala nafs, berbuat teledor terhadap diri sendiri, padahal artinya dosa, melanggar perintah Allah. Tetapi Allah tunjukkan bahwa hei kalian wahai hamba-hamba yang berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan pribadi, ketahuilah sesungguhnya kalian merugikan diri sendiri, bukan merugikan Allah. Makanya Allah bilang wahai hamba-hambaku yang telah berbuat teledor, salah terhadap dirinya sendiri. Asrafu ala anfusihim, mereka teledor terhadap dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah adalah hakikatnya kita merugikan diri sendiri. Itu aslinya. Adapun Allah Rabbul Alamin tidak pernah dirugikan sama sekali dengan perbuatan dosa kita atau perbuatan apapun dari perbuatan kita. Gak pernah Allah rugi, tetapi kita sendiri yang rugi. Wahai hamba-hamba Allah, kata Allah SWT, hamba-hambaku yang telah merugikan diri sendiri, janganlah kalian
Asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Artinya, ayo kembali kepada Allah. Dan ini panggilan kepada semua hamba Allah, bahkan yang kafir. Iya, yang kafir panggilannya untuk beriman kepada Allah. Kalau yang muslim gimana? Yang sudah muslim untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan ada dari kalian yang putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu wasi', luas. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat. La taqnatu min rahmatillah. Disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dosa itu ada yang sifatnya zahir perbuatan, ya dengan mata, dengan mulut, dengan telinga, dengan tangan, itu dosa. Dan juga ada dosa besar. Dan yang lebih besar lagi dosa yang berkaitan dengan hati, seperti sombong, seperti tidak. Dan termasuk dosanya hati adalah putus asa dari rahmat Allah. Merasa, oh saya nggak mungkin diampuni oleh Allah. Ketahuilah keyakinan seseorang atau perasaan seseorang kepada Allah bahwa dia tidak mungkin diampuni oleh Allah, itu adalah dosa yang sangat besar. Allah larang hal tersebut. Gak boleh kalian seperti itu, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian sekali-kali merasa putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mampu untuk menghapus, mengampuni semua dosa-dosa kalian. Tawaran yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita. Maka kalau sudah seperti ini, Allah Rabbul Alamin membentangkan rahmatnya dengan luas seperti ini, kemudian kita yang lalai, kita yang teledor, kita yang tidak mau kembali kepada Allah, faktornya banyak. Salah satunya faktornya sombong, merasa hebat, nggak perlu kembali kepada Allah. Dan ini faktor yang paling berbahaya. Ngerasa diri sudah hebat, ngerasa diri tidak perlu kembali kepada Allah, ngerasa diri sudah aman. Ini faktor yang paling berbahaya. Faktor tidak mau kembali kepada Allah karena sombong, nggak perlu, nggak usah. Maka orang-orang yang semacam ini jarang sekali diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena faktornya adalah al-kibriya, kesombongan. Sedangkan kesombongan itu murni, mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan murni, mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang enggak ada dari makhluknya siapapun itu, sehebat apapun makhluknya itu, yang boleh untuk sombong. Karena itu hak khusus punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mutakabbir, Allahul mutakabbir, Allahu akbar. Tetapi makhluknya nggak boleh. Ini sifat nggak boleh sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fihima qasamtuhu wa lam ubadi. Sesungguhnya yang namanya kesombongan itu adalah ridaku, adalah selendangku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perhiasan. Maksudnya ini khusus untuk Allah. Dan kemuliaan adalah kainku, artinya penutup daripada seperti sarung dan yang lainnya. Artinya ini sesuatu khas khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja dari hamba-hambaku yang berusaha untuk menyaingiku dalam hal tersebut, maka aku akan hancurkan dia, aku akan binasakan dia, aku akan hinakan dia. Qasamtuhu walam ubali, dan aku tidak peduli dengan keadaannya kalau sudah seperti itu. Tapi ada lagi orang-orang yang faktornya bukan gara-gara takabur atau sombong. Mereka diajak kembali kepada Allah, tetapi faktornya adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan pribadi. Saya masih pengen gini, tapi kan kalau saya taubat jadinya begini, nggak bisa begini, saya nggak bisa dapat begini. Ini namanya hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Ini juga faktor yang sangat membahayakan bagi seseorang, walaupun tidak separah orang yang takabur, yang merasa sombong.
merasa nggak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang sombong nggak bakalan taubat. Kalau orang yang kebawa hawa nafsu, kapan saja ada gerakan hati imannya kuat, maka dia akan mengalahkan hawa nafsunya dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu bentangan rahmat yang begitu luas yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan kepada kita, nggak boleh membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Sama juga, kita juga tidak boleh memutus asakan rahmat Allah terhadap makhluknya. Tahu ini? Tadi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, betul, kita sendiri. Begitu juga kita nggak boleh memutus asakan rahmat Allah dari seseorang. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih bernyawa, maka kemungkinan untuk mendapatkan rahmat Allah masih ada. Siapapun dia, sejahat apapun dia, seteledor apapun dia, ya, berapa banyak orang yang tadinya jahat. Artinya bagaimana? Kita juga nggak boleh termasuk dosa ketika kita memvonis seseorang bahwa dia tidak akan dapat ampunan dari Allah. Oh, fulan udah pasti neraka jahanam tempatnya. Ini termasuk sesuatu dosa yang besar, lancang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya kita tutup pintu rahmat Allah terhadap orang tersebut. Padahal kita nggak punya kuasa sama sekali dalam hal tersebut. Ini juga bahaya. Kadang-kadang manusia terbawa hawa nafsu, terbawa emosi, terbawa daripada kabar-kabar yang dia dengar, entah itu dari HP, entah itu dari manapun, tentang keburukan seseorang. Entah itu orang tetangga dia, keluarga dia, atau seorang pemimpinkah itu, dia dapat fulan ini kerjanya, ini keputusan begini, ini kerjanya ini fulan dosanya besar, pasti neraka jahanam paling dalam dia tempatnya. Astagfirullah. Kenapa kita memvonis seperti itu? Bahkan sebagian orang saking sudah dengki itu sudah merasuk di dalam hatinya, ketika dikatakan ini fulan bin fulan yang jahat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah ya, dia nggak mau. Dia bilang jangan, fulan bin fulan jangan dapat hidayah, biarin dia masuk neraka jahanam. Ini tanda hati sudah dipenuhi dengan al-hikdu, dengan yang namanya dengki. Dengki, kalau orang udah dengki, mau dibilang ini fulan nih ya, yang jahatnya begini, mudah-mudahan Allah SWT kasih hidayah, petunjuk, dia taubat kepada Allah. Dia nggak terima, nggak mau itu begitu. Dia maunya ini orang harus binasa, harus hancur, nggak boleh taubat. Ini pertanyaannya, lah yang Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa? Oh, kan dia sudah jahat banyak sama orang-orang dijahati. Memang kamu nggak tahu bahwa Tuhanmu itu maha adil? Itu orang-orang yang dijahati, kalaupun dia taubat, pasti Allah SWT akan kembalikan hak-haknya. Nggak mungkin ada orang berbuat jahat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, ribuan orang berbuat jahat kepada mereka semua misalnya. Kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah diterima taubatnya? Diterima taubatnya oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah hak-hak orang yang dia zalimi, yang dia ganggu, yang dia ambil haknya itu akan dikembalikan oleh Allah? Jawabannya pasti dikembalikan oleh Allah. Pasti dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bertanya dalam hati, terus gimana dong? Sedangkan dia kan sudah dapat rahmat. Ini orang berbuat jahat lah sama orang, hitung 1 orang lah, gak usah banyak-banyak dulu. Dia pukul orang tersebut, ya, atau jahati orang tersebut, meninggal udah orangnya. Gimana? Mau minta maaf orang udah meninggal? Bisa? Kan nggak bisa, udah selesai, orang udah meninggal, udah duluan. Dia ini orang yang jahat yang dulu pernah mukul si fulan misalnya, menzaliminya, taubat kepada Allah. Ya Allah, saya bertaubat kepadamu ya Allah, benar-benar sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Pertanyaannya, apa taubatnya bisa diterima? Jawabannya pasti bisa diterima. Terus haknya orang yang dipukul itu gimana tadi? Pasti akan dibayar oleh Allah SWT. Loh, berarti orang ini akan dipukul kembali? Belum tentu. Nanti dilihat bagaimana di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi cara yang biasanya terjadi kepada hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, ketika dia sudah melakukan pelanggaran seperti itu, apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat akan dihadapkan dengan orang tersebut. Pasti dihadapkan dengan orang tersebut. Karena tidak ada suatu hak kepada orang siapapun itu pasti kecuali Allah kembalikan kepadanya. Tidak ada orang, satu orang pun yang dizalimi, walaupun cuman ya kalau bahasa kita mungkin sentilan tangan. Sentilan itu akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Kenapa ente sentil dia seperti ini? Ini nggak boleh, harus dia maafkan atau ente balas atau ngambil haknya dia, ambil daripada hasanatnya, itu pasti. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan meletakkan mawazin, timbangan-timbangan yang sangat detail dan adil di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi, enggak ada. Oh, ini pernah diambil haknya, ini enggak pernah, enggak ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun hal tersebut sekecil apapun, sekecil atom atau apapun yang paling kecil, kami akan datangkan itu semua. Cukup kami yang akan menghisab oleh Allah. Oh, begitu, iya. Terus gimana pertanyaannya tadi, orang yang tadi berbuat zalim kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya telah diterima oleh Allah, maka Allah akan pertemukan orang ini dengan dia. Fulan, engkau pernah dizalimi, pernah diperbuat begini dan begitu, misalnya dipukul. Wahai fulan, apakah engkau lihat ke arah atas? Diperlihatkan oleh Allah suatu keindahan, ya istana atau apapun yang begitu indah. Lalu dikatakan, ya Allah, ini milik siapa? Ini milik orang yang mau membayarnya. Siapa ya Allah? Dan bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya dengan engkau memaafkan temanmu itu. Jadi di hadapan Allah disuruh maafkan. Tapi Allah nggak maksain maafkan, nggak bilang, fulan, ini orang sudah saya maafkan, kamu maafkan ya? Nggak begitu. Allah Maha Adil, diganti rugi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilangin dulu tuh, lihat istana yang di atas, lihat keindahan yang di atas. Allah itu punya siapa? Punya malaikat siapa? Punya nabi siapa? Itu istana begitu indah. Bukan, itu bagi orang yang mau membayarnya. Ya Allah, siapa yang bisa membayarnya? Engkau bisa membayarnya. Ya Allah, bagaimana cara membayarnya? Gampang, maafkan ini, maafkan dia. Nanti engkau sudah saya anggap membayarnya. Oh, kalau begitu saya maafkan ya Allah. Siapa yang ditawarin di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawaran seperti itu, kemudian dia tidak tergoda dengan tawaran tersebut? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan seperti itu, lalu ada yang bilang, enggak, saya tetap mau ngambil hak saya. Hasanatnya dia seberapa? Tetapi keadilan ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada kata seseorang yang dizalimi. Habis kali baterai. Kedap-kedip dia. Kalau jantung kedap-kedip gimana? La ilaha illallah. Baterai ada waktu habisnya. Manusia juga begitu, ada waktu habisnya. Mumpung masih hidup, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menggapai daripada rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu. Yang namanya putus asa dari rahmat Allah adalah perbuatan dosa. Begitu juga seperti tadi kita sebutkan, memutus asakan ya rahmat Allah terhadap seseorang. Oh, fulan nggak bakalan dimaafkan. Nah, itu juga dosa, nggak boleh seperti itu. Ya, harus kita juga mempunyai prasangka baik kepada setiap orang. Makanya kita nggak bisa memvonis, oh ini fulan udah jelek, atau ini fulan neraka, atau nggak bisa. Kenapa? Siapa tahu dia termasuk orang yang dapat panggilan Allah tadi itu. Ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Taufiknya yang itu aja. Ya kita nggak tahu apakah dia itu termasuk orang yang mendapatkan panggilan tersebut atau tidak, atau Allah Subhanahu wa taala ya, pegang aja. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap siapapun dia, siapapun orangnya, bahwa dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu? Enggak ada yang tahu. Barangkali tergerak hatinya, dia taubat, dia kembali kepada Allah, jadi orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita nggak boleh sombong kepada siapapun. Kepada siapapun kita nggak boleh sombong. Bahkan kepada makhluk yang bukan manusia. Boleh nggak kita sombong sama pohon gitu? Kita ngerasa lebih hebat dari pohon. Oh, ya kan manusia lebih hebat dari pohon. Allah SWT memuliakan manusia, betul. Allah memuliakan manusia lebih daripada pohon. Tapi pertanyaannya, apakah kita, saya lebih mulia dari pohon tersebut atau tidak? Kan saya nggak tahu. Jangankan pohon, tahu nanti ucapan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan Allah, mereka berharap bahwa mereka menjadi tanah, mereka menjadi hewan. Itu harapan mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, sebelumnya ayatnya apa tuh? Illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba dzalika al-yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Saya berikan peringatan kepada kalian, kata Allah, tentang hari di mana seseorang akan melihat apa yang dia perlakukan, apa yang diperbuat oleh tangannya. Ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafir, dan berkata orang-orang yang kafir, ya laitani kuntu turaba. Coba saya ini jadi tanah aja ya, bukan jadi manusia. Tahu kenapa dia bilang seperti itu? Kenapa orang kafir di hari kiamat dia bilang coba saya jadi tanah aja? Kenapa? Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia, pertama kali Allah dirikan hisab terhadap hewan dulu. Hewan? Iya, hewan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hak setiap makhluk dari satu dengan yang lainnya, bahkan yang namanya kambing yang bertanduk, yang waktu hidup di dunia dia pernah, apa bahasanya, menanduk ya, nyeruduk, menanduk daripada hewan yang tidak punya tanduk. Dolim kan? Hewan, masa dihitung dolim? Memang mereka itu tidak dihisab oleh Allah SWT, tidak ada urusan taklif, tetapi Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada semua umat, kepada manusia dan jin, biar tahu bahwa Allah Maha Adil. Sebelum mereka diadili, yang pertama diadili adalah hewan-hewan dulu. Biar mereka lihat, hewan yang pernah mengganggu hewan yang lain, suruh kisos, balas. Setelah mereka saling dibalas-balaskan, semua orang ketakutan. Kenapa? Berarti ini keadilan yang sangat detail. Sangat detail, tambah takut semua orang bahwa dia akan diadili oleh Allah dengan sedetail mungkin. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, kunu turaban, wahai hewan-hewan yang sudah dikisos, jadilah kalian turab, jadilah kalian tanah. Di hari itu orang-orang kafir mengatakan, coba kita tanah aja ya. Artinya dia bakal mengatakan, coba kita hidup di dunia jadi hewan aja ya. Itu artinya.
Coba kita hidup di dunia itu yang mereka kadang-kadang di dunia lagi bangga, mereka sedang pamer dengan kekayaan, mereka pamer dengan kehebatan, mereka pamer dengan kekuasaan, mereka pamer dengan teknologi, semuanya dari golongan itu. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka akan berharap jadi tanah, berharap jadi hewan, gak usah jadi manusia, jadi hewan yang disembelih dimakan orang. Jadi hewan yang dipiara orang begitu aja. Jadi hewan yang nggak tahu apa-apa. Kenapa? Nanti di akhiratnya aman, tinggal kisos saja selesai, nggak ada panjang lagi urusannya. Tapi kalian manusia yang Allah berikan kemuliaan akal, diberi kemuliaan pikiran, diberi kemuliaan hati, tapi lalai kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sembarangan begitu aja. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Allah diberikan kepada hambanya, kita tadi sebutkan, tidak kenal dia jahat, tidak kenal dia bagaimana, maka pasti dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah siksa Allah, azab Allah kepada seseorang, itu juga nggak bakalan lepas bagaimanapun keadaan orang tersebut. Mau bersilat lidah bagaimana, mau bagaimana caranya, pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih Imam Muslim, termasuk kita melihat darinya besarnya rahmat Allah terhadap kita, agar kita ini jangan putus asa dari rahmat Allah, terus kejar rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas. Dalam hadis dalam sahih Muslim disebutkan, man jaa bil hasanati yaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata dalam hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa azid, wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin mithluha aw aghfir. Siapa orang yang datang di hadapanku di akhirat nanti, dia datang dengan hasanah, dengan suatu perbuatan kebaikan, maka aku akan balaskan minimal 10 kali lipat terhadap perbuatan yang dia lakukan. Dibalas dengan 10 kali lipat, wa azid, dan juga bisa ditambah. Enggak 10 kali aja, kadang-kadang 70, kadang-kadang 700, kadang-kadang lipat gandanya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmatnya Allah bagaimana tuh? Kita berbuat baik, pokoknya kamu berbuat baik aja. Kalau sudah saya terima perbuatan baikmu, bisa saya lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700, bahkan lipatan yang tidak ada yang tahu siapa dan bagaimana lipatan tersebut. Ini kalau kita bermuamalat sama orang, kira-kira ada orang nggak begitu? Kita berbuat baik sama dia, kasih minum lah dia, tau-taunya dia langsung ngebales kebaikan kita dengan dikasihlah kita apa gitu, dibalasnya berlipat-lipat. Ada yang seperti itu? Setiap kali berbuat baik dilipat gandakan begitu? Nggak ada. Dan yang hebatnya, wa man jaa bis sayyi'ati, dan siapa orang yang datang di hadapanku dengan sayyi'ah, dengan dosa, maka berapa kali lipat dosa yang akan dibalaskan? Kata Allah, 1 sayyi'atin mithlah. Maka yang akan dihukum kepadanya dihitung hanya 1 sayyi'ah, 1 aja. Berarti kalau hitungan matematikanya biasa aja, zahirnya aja, secara biasa 1 banding 10 berarti kan? Kalau orang berbuat baik 10, orang berbuat jelek 1. Berarti dia berbuat baik 2 kali dapat 20, berbuat jelek 2 kali dapat 2. Perbandingannya untung terus kan? La ilaha illallah. Yang diherankan, kadang-kadang masih ada orang yang kejelekannya mengalahkan kebaikannya. Ya. Kejelekannya, dosanya lebih banyak dari kebaikannya, padahal tawaran Allah seperti itu, 10 kali lipat. Tidak lain tidak bukan kecuali karena dia teledor di dunianya. Kalau dia nggak teledor, dia perhatikan sholat, dia perhatikan zikir, dia perhatikan sholat 5 waktu dia jaga, puasa Ramadan dia jaga, artinya aturan-aturan Allah. Tergelincir dalam perbuatan dosa, kembali kepada Allah. Berbuat suatu salah, istighfar, artinya biasa berbuat kebaikan. Kalaupun terjerumus dalam kesalahan, segera kembali. Orang-orang semacam ini insya Allah selamat di hari akhir,
Kenapa? Karena perbuatan baiknya lebih banyak daripada kejelekannya. Tapi yang diherankan dari umat Nabi dengan tawaran yang luar biasa seperti ini, masih ada yang sayyi'ahnya lebih banyak daripada hasanatnya, keburukannya lebih banyak dari perbuatan baiknya. Ini bagaimana hidupnya? Berarti teledor sekali ini orang, benar-benar lalai ini orang. Iya, begitulah. Dan yang lebih heran lagi, orang-orang yang kadang-kadang semacam itu terkadang masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni juga dosa. Ada orang-orang seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, man mata yashhad an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, harramallahu alaihin nar. Siapa orang yang bersyahadat, ini syahadat benar-benar dijaga dan punya di dalam hatinya, meninggal dalam keadaan syahadat tersebut, maka Allah haramkan api neraka. Man jaa qal ya ibadi man jaa minkum bi ghurabil ardi khati'ah thumma atani wa lam yushrik bi syai'an ghafartu laka wa la ubali. Ya ibadi, ya, kalau seandainya, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian datang kepadaku, man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah la yushrik bi syai'an lagituhu bimithliha maghfiratan. Dalam hadis disebutkan, siapa orang yang berjumpa denganku, artinya meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa? Bi qurabil ardi khati'ah, dengan sebanyak yang ada di muka bumi ini kesalahannya. Kesalahannya banyak sekali. Tapi dengan catatan la yusyrik bi syai'an, dia tidak menyekutukan siapapun kepadaku, menyembah Allah, menyatukan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan itu, maka kata Allah, aku akan berhadapan dengannya, aku jadikan setiap kesalahan yang dia lakukan, aku temui dengan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa agungnya muamalat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita wafat dengan syahadat an la ilaha illallah? Itu pertanyaan dan PR-nya. Bagaimana bisa seseorang bisa meninggal dengan syahadat yang kuat, keyakinan kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi dalam hidupnya sehari-harinya dia melanggar perintah Allah, dia meremehkan perintah Allah. Nah, ini dia yang membuat seseorang itu berbahaya keadaannya. Keadaannya lagi bahaya. Kenapa? Hidup dalam keadaan melanggar. Sepertinya Allah tidak ada. Artinya kan begitu. Kalau ada orang dibilang, ini jangan, ini nggak boleh, kata Allah nggak boleh, ini nggak boleh, kamu kerjakan begini, dia terjang aja. Allah mana? Kayaknya Allah nggak ada dalam benak dia. Sepertinya Allah tidak pernah memberi peraturan. Sepertinya Allah tidak pernah mengutus Rasul. Sepertinya Allah tidak pernah mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini lebih mirip kepada kekafiran atau kepada keislaman? Ya, secara pahit kita katakan lebih mirip kepada kekafiran. Kenapa? Orang yang kafir kan nggak peduli. Dia kan nggak peduli. Ada Allah atau nggak ada Allah, Allah perintah, Allah utus Rasul atau tidak utus Rasul, dia nggak peduli karena dia nggak percaya. Nah, kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini Muhammad ini datang bawa tuh perintah Allah, katakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini bagus, ini tidak bagus, ini kerjakan, ini jangan kerjakan. Tapi dia bilang enggak, yang dibawa sama Muhammad anak nggak mau ikutin. Nah, ini kesaksianmu bahwa Muhammad utusan Allah itu bagaimana ceritanya memangnya? Terbuktinya bagaimana? Maka itu dikatakan al-ma'asi baridul kufr, bahwa kemaksiatan yang dilakukan secara terus menerus tanpa mau taubat, tanpa mau sadar, tanpa mau kembali kepada Allah adalah baridul kufr, suatu pengarahan ya, atau suatu kiriman untuk menuju kepada kekafiran, waliyatubillah. Ya, maka itu tidak boleh seseorang hanya menyandar kepada, oh udah kan hadisnya sahih,
Allah bilang, yang penting meninggal dalam keadaan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aman, masuk surga kata Allah. Betul, itu omongan betul 100%. Pertanyaannya, apakah bisa seseorang bertahan dengan la ilaha illallah sedangkan kehidupan sehari-harinya dia melanggar ucapan la ilaha illallah itu? Bisa? Ini pertanyaannya. Apakah bukannya sesuatu yang hampir mustahil atau sulit untuk bertahan dengan la ilaha illallah sedangkan perbuatannya melanggar ucapan la ilaha illallah? Sepertinya la ilaha illallah ini nggak ada. Sepertinya Tuhan Allah itu nggak ada. Sepertinya perintah Allah tidak ada. Dia melanggar terus. Lalu pengen meninggal dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Ini bagaimana? Apa nggak tahu bahwa dalam keadaan sakaratul maut seseorang itu ada fitnahnya? Makanya kan ada doanya kan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnatil mahya, fitnah ketika kita hidup, di fitnah artinya fitnah di sini adalah sesuatu yang membuat kita lalai akan tujuan kita. Itu fitnah namanya. Dunia kita itu fitnah. Kalau kita sampai lupa kepada Allah. Wa fitnatil mamat, fitnah ketika kita akan mati itu difitnah. Maksudnya difitnah di sini diuji. Seseorang ketika datang waktunya sakaratul maut, inilah masa-masa hasil daripada iman dia. Pemupukan iman dia ini diuji di sini. Hasil pemupukan imannya. Jadi imannya itu seperti tanaman yang sedang dia tanam, sedang dia kuatkan, sedang dia kokohkan. Akan diuji di mana? Ketika sakaratul maut. Salah satu yang bisa terjadi dalam sakaratul maut ketika seseorang dalam keadaan sekarat, gak ada yang tahu nih orang lagi mikirin apa, lagi bicara apa, siapa yang ngomong, siapa yang bicara, gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Salah satu ujiannya datang iblis, setan kepada orang tersebut. Apa dikatakan? Dia menyerupai orang-orang yang mati dari dulu-dulunya. Ya, keluarganya atau orang tuanya datang dalam keadaan haus, karena orang yang lagi sakaratul maut itu haus dengan haus yang luar biasa. Walaupun dia minum air sebanyak apapun gak bakal hilang hausnya. Dia datang bawa airnya, kamu mau minum ini? Iya, dalam sakaratul maut, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, seperti mimpi. Lalu dia bilang, sesungguhnya saya dapati agama yang terbaik adalah agama Nasrani, agama menyembah kepada Tuhan, adalah Tuhan itu ada banyak, ada begini. Mulai diuji dia. Ayo kamu ikut saja seperti agama ini biar selamat. Mau minum ini atau tidak? Kalau dia lemah, dia nggak pernah peduli waktu hidupnya dengan imannya, dengan tauhidnya, apa yang dia akan lakukan? Dia akan, oh iya, nggak apa-apa. Ternyata ditutup usia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang menangis, yang sekitarnya meninggal dalam keadaan Islam. Zahirnya meninggal muslim. Dan wajibnya bagaimana? Tetap dikubur, tetap disolati, tetap didoakan, bahkan ditahlilkan. Ya, kalau keluarganya yang mengerjakan tahlil 7 hari sampai 3 hari, 7 hari, ada yang 40 hari, doakan terus. Ternyata orang tersebut di sisi Allah yang maha mengetahui semua rahasia seseorang dalam hatinya, di sisi Allah tidak beriman kepada Allah. Kira-kira gimana? Dapat ampunan tidak? Kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, waliyadzubillah, artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, membenarkan agama lain selain agama Islam, mendustai daripada risalah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ini kemana arahnya? Muslimkah dia atau tidak? Tidak muslim. Siapa yang maha tahu? Yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kita nggak bisa main, oh nggak apa-apa, kan berbuat maksiat tenang aja, kan kita muslim. Ini ucapan bahaya nih. Ucapan dari seorang muslim yang mengatakan hal semacam ini paling bahaya. Kenapa? Karena ini benar-benar dia menganggap remeh urusannya. Ya. Siapa orang, kata Sayyidina Hasan al-Basri, siapa orang yang tidak takut akan dicabutnya iman, dikhawatirkan imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi orang yang selalu di dunianya khawatir, selalu hati-hati, ya Allah, matikan saya dalam keadaan Islam, ya Allah, biar saya hidup dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, jangan matikan saya kecuali dalam keadaan iman. Minta terus kepada Allah. Nah, orang yang semacam ini insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah, diberi ketabahan oleh Allah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, beriman kepada Allah. Ya. Jadi luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu tidak boleh membuat kita teledor, membuat kita enak-enakan, ya, atau bahasa kita petantang-petenteng kepada orang kafir. Ada orang gitu, orang muslim, tenang aja, kamu itu selalu pergi ke tempat ibadah, selalu ngerjain, percuma, yang masuk surga tuh saya. Kamu sih nggak ini, saya mau enak-enakan kayak apa juga, yang penting saya beriman kepada Allah, saya akan masuk surga. Hati-hati ini omongan. Siapa yang ngomong seperti itu takutnya malah dibalik arah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang tadinya non muslim, tidak beriman kepada Allah, diberi sedikit petunjuk oleh Allah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ini sedikit hatinya dirubah oleh Allah, berubah keadaannya, tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti itu. Makanya kan ada orang, kamu nggak boleh sombong bahkan kepada orang yang non muslim. Loh, non muslim nggak beriman kepada Allah, jangan sombong. Iya, ngerasa diri lebih hebat dari mereka, jangan. Kecuali kalau udah masuk surga, baru dah boleh sombong. Ya, merasa lebih hebat dari orang lain, kapan boleh? Boleh. Kapan kalau udah masuk surga? Nah. Sebelum masuk surga, jangan. Semuanya masih ada tanda tanya. Semua masih ada kemungkinan. Semua masih ada kesempatan. Ada yang tahu. Maka itu kita menghayati, ya, daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan ada yang putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mampu mengampuni semua dosa. Yang kafir dengan beriman kepada Allah, bayangkan orang kafir 80 tahun lah itu, dia kafir kepada Allah. Udah gitu berbuat semua maksiat-maksiat, minum minuman keras, berbuat zina, melakukan apapun daripada yang dia mau. 80 tahun usianya, udah tua renta. Tahu-taunya dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak lama meninggal. Muslim tidak? Muslim. Dosanya gimana? Gugur semua dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu gampangnya. Iya. Begitu gampangnya dan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh ada orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tapi juga jangan sok tahu, ya, kayak tadi kita bilang. Jangan sok tahu. Jangan sok-sokan. Oh, udah, saya kan udah muslim, udah enak dah. Iya, betul enak kalau bertahan. Betul enak kalau bertahan. Tapi pertanyaan, siapa yang bisa menjamin kita bertahan? Itu pertanyaan pentingnya. Nah, bagaimana caranya biar saya bisa bertahan dalam keadaan Islam? Tetaplah taat kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib, jangan kita tinggalkan. Rukun Islam yang 5 jangan sama sekali kita tinggalkan. Sholat 5 waktu sudah pasti. Puasa bulan Ramadan setiap orang. Zakat bagi yang punya harta, menunaikan zakatnya. Haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu dia tidak dosa. Ya, apalagi ya sekarang mau mampu tapi nggak bisa, bang, dilarang. Gimana dong? Dosa nggak dia? Nggak dosa. Walaupun kaya banget. Orang paling kaya sekarang hidupnya dia tautonya kaya, tapi di tahun ini gimana dong? Dia kan kaya, harusnya bisa jalan. Enggak, ini termasuk kategori tidak mampu. Ini termasuk kategori tidak mampu. Karena kalau dia nekat ke sana bakal diusir, bakal dipenjara, nggak bakalan boleh masuk ke negara tersebut. Ya sudah, berarti ma'dzur untuk tahun ini. Nanti tahun-tahun depan, kalau bagi orang yang sudah mampu, maka wajib bagi dia untuk melakukan zakat, haji dengan perintahnya. Lalu apabila dia berbuat dosa, jaga dari perbuatan dosa. Kalaupun terjerumus dalam perbuatan dosa, segera kembali kepada Allah. Udah gitu aja poinnya. Selalu taat kepada Allah, selalu tinggalkan maksiat. Kalau salah, kalau terjadi kesalahan, segera kembali kepada Allah. Hidup dengan keadaan seperti itu, insya Allah
Tidak datang waktunya kematian kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam keadaan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua orang-orang daripada keluarga kita, sanak saudara kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa untuk kita semua yang hadir di tempat ini dan orang-orang yang mendengarkan kita dan keluarga kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah, meninggal dengan membawa la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amitna 'alaiha ya mumit, Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy, wa amitna 'alaiha ya mumit, wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith. Allahumma haqqiqna bihaqaiqi la ilaha illallah, waj'alna min ahli la ilaha illallah, waj'al akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illallah. Jadikan akhir daripada ucapan kami ya Allah di dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah. Dalam sabda Rasul dikatakan al-jannah, siapa orang yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kami semua akhir daripada ucapan kami dari dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, taqabbal hadha ad-du'a wa minkal ijabah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril